Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotaan Imaratul Zahra, Mufidatul Rasyidah, dan Ahmad Tajuddin akan mempresentasikan secara online tentang kata ganti dan kata tunjuk pada bahasa Arab Fushah dan Amiyah. Nah, untuk yang bab pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Imaratul Zahra. Oke, apa sih pengertian kata ganti? Nah, kata ganti dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan domir. Nah, istilah ini dikenal dalam bahasa Arab dengan 3 kategori. Nah, yang pertama ada mutakalim, kemudian mukhotob, dan goib. Apa sih mutakalim itu? Nah, mutakalim ini kata ganti untuk orang pertama, jadi ditujukan untuk orang yang pertama, yaitu aku dan kami. Sedangkan yang mukhotob ini kata ganti yang ditujukan untuk orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Nah, sedangkan yang goib untuk orang ketiga, siapa? Dia dan mereka. Kemudian domir atau kata ganti ini yaitu kata yang digunakan untuk mengganti nama seseorang atau sesuatu agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama secara berurutan. Nah, ada 3 jenis domir dalam bahasa Arab apabila ditinjau dari kedudukan i'rabnya. Nah, yang pertama ada ad-dhamir al-munfasil al-marfu'ah, lalu ada ad-dhamir al-munfasil al-mansubah, dan yang terakhir ada ad-dhamir al-muttasilah. Nah, apa sih ad-dhamir al-munfasil al-marfu'ah itu? Nah, artinya itu terpisah marfu. Adalah kata ganti yang marfu yang berdiri sendiri dan penulisannya itu tidak bersambung dengan kata kerja, kata benda, dan huruf. Nah, ada 14 ad-dhamir ini. Maksudnya ad-dhamir al-munfasil al-marfu'ah ini ada 14, yaitu huwa, dia laki-laki, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, kamu laki-laki, antuma, antunna, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, sedangkan yang ad-dhamir al-munfasil al-mansubah ini terpisah mansub. Adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu kelompok kata ini penulisannya tidak dapat bersambung dengan kata lain. Jadi untuk ad-dhamir al-munfasil al-mansubah ini tidak dapat bersambung dengan kata lain. Yang untuk al-marfu'ah tadi kan dapat sama, tidak bersambung ya. Nah, ada 14 dhamir mutasil al-mansubah, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Oke. Yang terakhir ad-dhamir al-muttasilah, yaitu bersambung. Untuk ad-dhamir al-munfasil al-marfu'ah dan al-mansubah itu tidak bersambung, sedangkan yang al-muttasilah ini bersambung. Nah, pengertiannya yaitu dhamir atau kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat bersambung dengan kata kerja, isim, dan huruf. Sama ada 14, yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, dan yang terakhir na. Nah, di sini ada tabel ya, kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, untuk ad-dhamir al-munfasilah al-marfu'ah ini ada huwa, huma, hum tadi ya. Nah, untuk huwa, huma, hum itu untuk mudzakkar, sedangkan yang hiya, huma, hunna untuk mu'annas. Nah, itu dalam kategori orang ketiga. Orang ketiga tadi yaitu goib.
Kemudian untuk anta, antuma, antum, sama yang al-mansubah iyaka, iyakuma, iyakum, yang al-mutaswilah ka, kumakum. Nah itu mudzakkar yang tergolong orang kedua. Nah yang muannasnya anti, antuma, antuna untuk al-marfu'ah, sedangkan yang al-mansubah iyaki, iyakuma, iyakunna. Nah untuk al-mutaswilah ki, kuma, kunna. Nah untuk yang muannas ini juga tergolong orang kedua. Nah yang mutakalim atau orang pertama ini adalah ana, nahnu, kemudian iya, ya, iyana, ya, dan na. Kemudian ada pengertian kata tunjuk. Nah kata tunjuk ini merupakan isim isyarah atau isim isyarah, sejenis kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda. Jadi kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk suatu benda, posisi suatu benda. Nah, baik jenis kelaminnya mudzakkar maupun muannas ataupun jumlahnya mufrad, mutsanna dan jamak. Nah, posisi benda itu ditunjukkan yaitu posisi dekat dan jauh. Nah, yang dimaksud posisi benda itu ada yang dekat dan ada yang jauh. Nah, dalam bahasa Indonesia penggunaannya setara dengan ini dan itu. Nah, untuk yang ini adalah posisi yang dekat, sedangkan yang jauh adalah posisi yang jauh. Itu adalah posisi yang jauh. Nah, kata tunjuk dibagi menjadi dua tadi ya. Benda itu ditunjukkan yaitu posisi dekat dan jauh. Nah, yang dimaksud posisi benda itu ada yang dekat dan ada yang jauh. Nah, dalam bahasa Indonesia penggunaannya setara dengan ini dan itu. Nah, untuk yang ini adalah posisi yang dekat, sedangkan yang jauh adalah posisi yang jauh. Itu adalah posisi yang jauh. Nah, kata tunjuk dibagi menjadi dua tadi ya, ada yang dekat dan jauh. Nah, untuk yang dekat itu ismul isyarah lil qarib. Nah, digunakan untuk menunjuk benda-benda yang dekat. Jadi benda yang dekat dengan kita. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu ismul isyaratil muqaribi mudzakkar dan ismul isyaratil qaribi muannas. Untuk yang ismul isyaratil qaribi mudzakkar ini, kata tunjuk digunakan untuk menunjuk benda-benda yang dekat, berada dalam jangkauan tubuh dan tangan kita, kemudian yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, mudzakkar itu kan laki-laki ya. Nah, untuk yang hadza itu mufrad. Nah, yang musanna hadzani dan yang jamak adalah haula'i. Nah, contohnya yang mufrad hadza thalibun. Ini seorang murid laki-laki. Jadi murid ini berada di dekat kita, yang berjenis laki-laki. Nah, sedangkan yang ismul isyarati lil qaribi muannas itu digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin perempuan. Muannas, perempuan. Nah, untuk yang mufrad hadhihi, musannahatani, dan yang jamak haula'i. Nah, contohnya hadhihi thalibatun. Ini seorang murid perempuan. Nah, jadi murid perempuan ini berada di depan kita atau di dekat kita. Lalu kita ke isim isyarah lil ba'id. Nah, ini merupakan kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda-benda yang jauh. Jadi yang jauh, benda yang jauh. Ada dua, dibedakan menjadi dua. Ada yang mudzakkar tadi dan yang muannas. Ismul isyarati lil ba'idi mudzakkar dan ismul isyarati lil ba'idi muannas. Nah, untuk yang mudzakkar, yang mufrad dzalika, musanna dzalika, jamak ulaika. Contohnya dzalika mudarrisun. Itu seorang guru laki-laki. Jadi guru itu berada jauh, berada di jauh kita. Kemudian yang muannas, perempuan tadi ya, kata tunjuk perempuan yang jauh.
Untuk yang mufrad tilka, musannatanika dengan jamak ulaika. Nah, contohnya tilka mudarrisatun, itu seorang guru perempuan. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu kata ganti bahasa Arab, fushah dan amiyah dan cara bacanya. Di sini dalam bahasa fushah dan amiyah, dalam penyebutan dhamir ataupun kata ganti itu memiliki perbedaan dalam tulisan ataupun juga dalam penyebutannya. Yang pertama, dhamir huwa dalam bahasa Arab fushah untuk penyebutan dia laki-laki. Di sini dalam bahasa amiyahnya yaitu tertulis hawa, namun bacanya yaitu huwa. Yang kedua, bahasa Arab fushah hiya untuk penyebutan dia perempuan. Di sini dalam bahasa Arab amiyahnya yaitu tertulis hiya, namun pembacanya, cara bacanya yaitu hiya. Yang selanjutnya yaitu lafadz huma dalam bahasa Arab fushah untuk penunjukan makna mereka berdua. Dalam bahasa Arab amiyah tertulis huma, cuman cara bacanya yaitu huma. Selanjutnya yang keempat yaitu bahasa Arab fushah dhamir hum untuk penunjukan mereka laki-laki. Di sini dalam bahasa Arab amiyahnya ada dua penyebutan, boleh menggunakan hum, juga boleh menyebutkan dul. Yang selanjutnya yaitu lafadz hunna untuk bahasa Arab fushah dalam penyebutan bahasa Arab amiyah yaitu juga bisa disebutkan dua lafadz. Yang pertama yaitu hunna, tertulis hunna, namun cara bacanya yaitu hunna, atau dulah, seperti itu untuk penyebutan mereka perempuan. Yang selanjutnya yaitu anta dalam bahasa Arab fushah untuk penyebutan kamu laki-laki. Dalam bahasa Arab amiyah yaitu disebutkan inta. Selanjutnya yang ketujuh, bahasa Arab fushah anti untuk penyebutan kamu perempuan. Dalam bahasa Arab amiyah yaitu disebutkan inti. Selanjutnya bahasa Arab fushah antuma untuk penyebutan mereka berdua. Di sini dalam bahasa Arab amiyah disebutkan intuma. Selanjutnya lafadz antum dalam bahasa Arab fushah untuk penyebutan kalian pria. Di sini dalam bahasa Arab amiyah disebutkan intu menggunakan wawu tanpa menggunakan mim mati. Terus selanjutnya yaitu antunna dalam bahasa Arab fushah untuk penyebutan kalian perempuan. Dalam bahasa Arab amiyah cara penyebutannya yaitu intunna dan tulisannya sama, intunna, seperti itu. Terus selanjutnya lafadz ana untuk penyebutan saya dalam bahasa Arab amiyah sama. Terus selanjutnya lafadz nahnu untuk penyebutan kami dalam bahasa Arab amiyah
yaitu menggunakan tertulis ataupun penyebutannya yaitu nihna. Maaf, itu tempat harokatnya salah. Yang benar yaitu di bawah nihna seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa untuk penyebutan anta dan selanjutnya dalam artian anta, anti, antuma, dan ke bawah itu ketika bahasa Arab amiyah huruf hamzah itu dibaca harokatnya yaitu kasroh. Inta, inti, intuma, intu, intunna, dan nihna, kecuali lafadz ana itu tetap sama. Mungkin cukup itu dari kami, dan selanjutnya akan dilanjutkan poin selanjutnya, kata tunjuk akan disampaikan oleh materi selanjutnya Mbak Mufidatur Rosidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu kata tunjuk. Perlu diketahui untuk kata tunjuk di sini saya hanya mengambil sampel beberapa karena untuk lughah amiyah itu i'rabnya tidak beraturan. Jadi nanti tidak ada mu'annas dan tidak ada musanna dan jamaknya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu hadza. Hadza itu dari lughah fushah, bacanya juga hadza. Lalu untuk dari lughah amiyah itu da, bacanya juga da. Ini untuk ini, kata tunjuk dekat bagi laki-laki. Nah, yang kedua yaitu hadihi, itu untuk lughah fushah. Nah, sedangkan lughah amiyahnya adalah di. Ini untuk ini kata tunjuk dekat wanita. Nah, setelah itu dzalika. Dzalika ini untuk kata tunjuk itu pria. Ini untuk kata tunjuk jauh. Nah, fushahnya itu dzalika. Nah, sedangkan amiyahnya itu da. Hampir sama seperti yang ini pria yang dekat tadi. Nah, selanjutnya yaitu kata tunjuk jauh bagi wanita. Dari lughah fushahnya yaitu tilka, bacanya juga tilka. Nah, sedangkan dari lughah amiyahnya itu di, bacanya juga di. Setelah itu ini ada demikian atau begitu. Nah, demikian pada lughah fushah itu kadzalika, bacanya juga kadzalika. Sedangkan untuk lughah amiyah itu keda, tulisannya kida tapi bacanya keda. Nah, selanjutnya yaitu ya begitu. Untuk lughah fushahnya yaitu na'am kadzalik, bacanya juga na'am kadzalika. Nah, untuk lughah amiyahnya itu aywah kida. Nah, bacanya itu aywah keda meskipun tulisannya aywah kida. Nah, setelah itu bukan begitu lughah fushahnya yaitu laisa kadzalik, bacanya laisa kadzalik juga. Nah, untuk lughah amiyahnya yaitu muskida, tulisannya muskida tapi bacanya musikeda. Nah, selanjutnya yaitu huna di sini. Nah, di sini dari lughah fushah itu tulisannya huna, bacanya juga huna. Nah, dari lughah amiyahnya itu tulisannya hena, hina, bacanya hena. Nah, selanjutnya yaitu di sana. Di sana dari lughah fushah yaitu hunaka, bacanya hunaka. Nah, dari amiyahnya itu hinak, bacanya henak. Setelah itu alaisa kadzalik, bukankah begitu. Nah, dari fushahnya itu alaisa kadzalika, bacanya alaisa kadzalika. Nah, untuk amiyahnya itu pakai muskida walalan, bacanya musikeda walala. Nah, selanjutnya itu kata tunjuk yaitu kanan. Kanan
itu dari lughah fushah yamin. Bacanya yamin, tulisannya juga yamin. Nah, dari lughah amiyah itu tulisannya sama yamin, tapi cara bacanya yamin. Nah, setelah itu kiri. Kiri itu yasar atau shimal dari lughah fushahnya. Tulisannya sama, bacaannya sama, yasarun sama simalun. Nah, dari lughah amiyah itu pakai satu saja, yaitu shimal. Bacanya juga shimal. Nah, selanjutnya yaitu samping. Samping dari lughah fushah itu janibah atau bijiwari. Bacanya juga sama, janibah atau bijiwari. Sedangkan dari lughah amiyah itu jambun. Nah, tulisannya jambun tapi bacanya gebem. Nah, setelah itu kata tunjuk depan. Depan dari lughah fushah itu amama. Bacanya juga amama. Nah, sedangkan dari lughah amiyah yaitu quddaman. Bacanya quddam atau guddam. Setelah itu belakang. Nah, belakang pada lughah fushah itu waro'a atau khalfa. Bacanya juga sama, waro'a atau khalfa. Namun pada lughah amiyah itu tulisannya waro'a tapi bacanya wara gitu. Setelah itu diantara. Diantara itu dari lughah fushah yaitu baina. Sedangkan dari lughah amiyah tulisannya sama baina, cuma bacanya bin. Nah, setelah itu ini setelah. Kata tunjuk setelah. Setelah itu di lughah fushah yaitu ba'da. Bacanya ba'da. Tapi dari amiyah tulisannya sama tapi bacanya ba'd. Nah, setelah itu sebelum. Sebelum itu qabla. Qabla dari lughah fushah. Nah, sedangkan amiyah itu tulisannya juga sama, cuma ini lamnya yang belakang di domah, bacanya abd. Setelah itu yaitu dekat dengan. Nah, dekat dengan ini dari lughah fushah yaitu qaribun min. Bacanya juga qaribun min. Nah, dari lughah amiyah yaitu sama juga, sama lafadznya, cuman bacanya qarayib min. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.